Betapa sayangnya Allah sama Ustadz Abdul Somad. Saking sayangnya, karena dia sangat membenci salib. Kalau dia masuk ke Singapura, tiba-tiba di Singapura ini banyak salib. Terus nanti ada jin di dalam salib yang malah lari terbirit-birit. Kalau di Indonesia masih mending salibnya sedikit, itu pun gak vulgar. Lewat channel Metanoia, jangan lupa ya subscribe, like, beri komen, dan juga bagikan kepada semua grup-grup di WhatsApp, di Instagram, di FB, dan seterusnya dan sebagainya, supaya Anda memberkati banyak orang. Dan jangan lupa tombol lonceng dipencet. Salam Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasih Yesus dan dikasih, berjumpa kembali dengan saya Pendeta Aris Lubis. Tadi saya nonton video. Dalam video ini saudara, saya rasa ini bisa menjadi teguran ya buat Ustadz Abdul Somad dan juga buat kita semua, supaya kita tidak melakukan sesuatu yang mau kita gitu ya. Dan segala sesuatu yang terjadi itu harus kita syukuri. Nah, kata pria ini saudara, pria ini mengatakan demikian, dan dia sepertinya agak marah-marah ya sama Ustadz Abdul Somad. Karena Ustadz Abdul Somad setelah dideportasi dari Singapura itu sepertinya dia kurang bersyukur dan malah seolah-olah menuntut hak-haknya. Kenapa saya tidak boleh masuk? Kenapa saya tidak boleh masuk Singapura? Kenapa? Apa alasannya? Ayo dong, jawab dong gitu ya. Dia memaksa pemerintah Singapura untuk menjawab begitu ya. Namun ya nggak dapat jawaban langsung, harus lewat prosedur ya. Prosedurnya itu ya harus lewat kedutaan Indonesia yang ada di Singapura begitu ya. Saudara, lewat video ini ya, tujuannya adalah supaya kita juga tidak menghina agama-agama lain, sehingga nanti kita masuk ke daerah Brunei misalnya, kita juga bisa dideportasi. Saya kan berkali-kali saya pelayanan di Brunei tapi nggak dideportasi. Juga ke Malaysia berkali-kali saya pelayanan, tidak pernah deportasi. Ya karena saya nggak pernah menghina agama mereka gitu loh. Nah, jadi ini jadi pelajaran juga buat kita semua. Khususnya juga ya Ustadz Abdul Somad gitu. Karena ini ada kaitan juga ya dengan statement-statement beliau, dengan ceramah-ceramahnya yang selalu juga menghina agama Kristen khususnya. Ya, dan sampai sekarang itu tidak diproses. Tentang dimana dia katakan di salib itu ada jin, jin itu panggil haleluya, haleluya. Itu sampai sekarang belum diproses. Itu sampai anak cucu kita nggak bakal hilang itu. Terus menerus. Pasti nanti setelah saya ini mungkin aman 3 bulan pasti ada yang beritakan lagi. Karena memang kalau belum diproses seperti itu. Beda dengan Muhammad KC, beda dengan Yaya Waloni, kalau sudah diproses ya sudah gitu ya. Walaupun kita melihat prosesnya itu jelas ada tembang pilih. Terbukti ya dari hukumannya Yaya Waloni itu cuma 5 bulan, tuntutan jaksa 7 bulan, sedangkan si Muhammad KC dituntut sama jaksa 10 tahun, diputuskan juga sama hakim vonisnya 10 tahun juga. Jadi itu jarang terjadi ya, biasanya vonis hakim itu lebih di bawah tuntutan jaksa, biasanya seperti itu. Saudara Bapak Ibu sekalian, mungkin Anda nggak sabar ya. Tapi kita doa dulu lah ya. Tuhan Yesus urapi kami supaya kami ini tidak menghina agama orang lain, tidak menista. Kami tetap memberitakan Injil Yesus Kristus, Injil keselamatan, Injil kerajaan, karena hanya di dalam Yesus ada keselamatan. Terima kasih Tuhan, dalam Yesus yang kudus kami berdoa mengucap syukur, haleluya, amin. Nah, ini videonya kita saksikan. Saudara-saudaraku, saya hanya ingin begini. Konteks yang kita membicarakan ini kan tentang Ustadz Abdul Somad. Saat mendapatkan undangan untuk hadiri
sebuah undangan di Singapura untuk mengisi sebuah acara di Singapura, yaitu pengajian. Lalu Ustadz Abdul Somad itu ditahan, ya, ditahan itu sekitar beberapa jam, ya 3 jam. Ya niatnya itu di selfie begitu, terus masukin media dengan harapan ya mendapat belas kasihan dari umat, ya. Nah, Ustadz Abdul Somad ini ternyata tidak mendapatkan simpatik dari umat karena dia mau ngisi pengajian kok sampai ditahan di Singapura. Harusnya ini Ustadz Abdul Somad ini bersyukur. Kenapa dia tidak diizinkan masuk, baru mau masuk sudah dikandangin ke dalam sel hanya beberapa jam, habis itu dideportasi, dibalikin ke Indonesia. Sebetulnya Ustadz Abdul Somad ini harus bersyukur, banyak-banyak bersyukur. Harusnya banyak-banyak bersyukur. Kenapa saya bilang harus banyak-banyak bersyukur? Singapura itu tidak seperti Indonesia. Singapura itu tidak seperti Indonesia, saudaraku. Ya. Ya kalau Indonesia mayoritas Muslim, mungkin saja banyak yang belain ketika menggunakan agama. Tetapi ketika Anda masuk ke Singapura, Ustadz Abdul Somad, coba bayangin, itu saking sayangnya Allah sama kamu. Kenapa saya bilang sayang sama kamu? Di Singapura ini banyak salib. Takutnya nanti kalau masuk Singapura beneran ketemu sama jen-jen kafir yang ada di dalam salib, apa gak repot tahu. Coba bayangkan betapa sayangnya Allah sama Ustadz Abdul Somad. Saking sayangnya karena dia sangat membenci salib. Kalau dia masuk ke Singapura, tiba-tiba di Singapura ini banyak salib, terus nanti ada jin di dalam salib yang kan malah lari terbirit-birit. Kalau di Indonesia masih mending salibnya sedikit, itu pun gak vulgar. Ya, kalau di Singapura banyak Ustadz Abdul Somad yang namanya jin-jin kafir yang di dalam salib itu, harusnya bersyukur. Makanya tidak lama langsung ada dideportasi, dibuang lagi ke Indonesia. Harapan kami sih sebetulnya gak usah dideportasi Singapura, udah biarin di sana aja biar dikeroyok sama jin-jin kafir. Saudaraku, itu tanda-tandanya. Kalau seandainya ada nih umat bertanya-tanya, kenapa mau ngisi pengajian aja di Singapura kok dicegal? Itu semuanya bagaimana amal dan ibadahmu, amal solehmu. Allah sudah menegur secara halus belum dikasih sakit. Buat kiaiku Abdul Somad, Allah sudah menegur. Makanya gunakan surah Al-An'am ayat 108 bahwa kita itu tidak boleh menghinakan sesembahan orang lain, Tuhannya orang lain, keyakinannya orang lain. Ketika orang lain engkau perlakukan seperti itu, maka orang lain pun akan menyambut hal yang sama, menghina Tuhanmu, mengeledek sesembahanmu, keyakinanmu. Dan ini secara otomatis ketika masuk Singapura, Anda langsung dideportasi. Karena apa? Menjijikan ceramahmu. Ini jadikan pelajaran. Siapapun ya, termasuk itu Suki Nur Harja juga dicekal untuk luar negeri. Karena apa? Ini semuanya, ini ada rentetan di masa lalu. Yaitu ketika berceramah bikin kontroversi. Ketika ceramah bikin penistaan-penistaan kecil. Anda di Indonesia aman. Ketika Anda menggunakan topeng agama, menghina, menista agama orang lain, aman. Kalau mengatasnamakan agama Islam, aman. Tapi kalau kamu di luar Indonesia mau ceramah seperti itu, belum ceramah saja langsung dideportasi. Masalahnya apa? Masa lalumu sangat kelam sekali. Ini harusnya Ustadz Abdul Somad introspeksi. Kelayakan ulang tahun itu haram.
Ulang tahun haram. Kamu sendiri merayakan milad. Apa bedanya milad dengan ulang tahun? Bedanya kalau ulang tahun itu bahasa Indonesia, kalau milad mah Arab. Apa-apa kalau sudah pakai Arab mah halal. Soal. Maka dulu juga sempat viral tuh kayak begitu. Gelonte mah haram. Pelacuran haram. Kau tahu pelacuran lonte itu haram, mau bukan mahram, bukan mahrimnya. Yang jadi masalah adalah ketika pelacuran hanya pengen gini, cuma karena pengen begini, akhirnya disebut syar'i. Nah itu yang jadi masalah. Contohnya ada di Puncak Bogor. Puncak Bogor itu tempat lokalisasi. Kalau orang Timur Tengah datang ke puncak, pengen begini, langsung sunnah halal. Padahal mah gara-gara pengen begini. Modalnya gampang. Ada wali, ada saksi, beres, langsung bisa begini. Susah. Orang Indonesia itu masih susah. Budi pekerti masih gampang dilabui atas nama iming-iming agama, apalagi kalau enggak. Sehingga budi pekerti itu sudah tidak ada, hati nurani sudah mati. Kalau orang yang berbicara nasionalis, orang-orang yang nasionalis berbicara salah sedikit, penistaan agama. Karena apa? Nuranimu sudah mati. Apa-apa penistaan agama, apa-apa penistaan agama. Nek dapuramu menggunakan udeng-udeng, pakai topeng agama, menistakan berkali-kali, sah, boleh. Makanya Ustadz Abdul Somad itu sebelum dia ceramah ditolak di Singapura. Karena orang Singapura tuh sayang sama Ustadz Abdul Somad. Kenapa dia sayang sama Ustadz Abdul Somad? Karena orang Singapura sudah pada tahu semua. Kalau Ustadz Abdul Somad dulu pernah yang namanya takut dengan yang namanya jin kafir yang ada di salib itu, yang gitu. Nah di Singapura itu banyak salib. Makanya sebelum ceramah itu langsung dideportasi. Ya 3 jam lah dimasukin sel dulu sementara. Dia kan belum pernah ngerasain sel yang ada di Singapura. Artinya saudara, ini pelajaran untuk kita semua. Kalau ingin berdakwah, ya jangan menyinggung siapapun. Termasuk kami para pendeta di tempat jamaah Anda, di tempat gereja ataupun di tempat manapun. Ya tidak boleh menghina agama orang lain. Entah itu pemuka dari Hindu, entah itu dari Buddha, entah Islam sendiri, ustadz kiainya, habaibnya. Jangan pernah menghina agama orang lain. Dalam nas Al-Quran itu ditulis dalam surat Al-An'am ayat 108. Di situ sudah terkondisikan melalui firman Allah. Nggak boleh. Ketika itu dilakukan ya Anda menuai. Siapa yang menuai? Ustadz Abdul Somad sebelum ngaji sudah dideportasi. Kenapa? Sering melakukan penistaan kecil. Ini pengalaman, ini ilmu. Jadi semuanya itu bagaimana amal dan perbuatan. Dan ya kalau perbuatannya itu menistakan agama, menghina agama orang lain, suka mengkafirkan orang lain, memurtadkan orang lain, ya seperti itu. Anda di Indonesia aman, keluar negeri Anda tidak aman. Makanya Ustadz Abdul Somad dideportasi. Kenapa? Cangkemmu munafik. Ulang tahun haram. Dia sendiri ulang tahun dikemas dengan kata milad. Padahal itu namanya munafik. Bedanya hanya bahasa Indonesia dengan bahasa Arab. Oh, kalian nakal kok. Aku ya nyinyir. Gak ada otak.
Nanti Katrin bilang begini, ini dasar Jokowi itu, wah kafir nih Jokowi ini. Kenapa orang pengen ngaji di Singapura? Orang negara sendiri, orang Indonesia mau ke Singapura ngaji kok dipersulit, katanya wah Jokowi ini kafir itu. Kacau. Gunda Gulana tiap hari hidupnya susah, yang miskin biar tambah miskin. Jangan dikasih keturunan. Ya, apapun itu tidak dibenarkan. Mau kamu pendeta kayak, mau kamu ustadz kayak, mau kamu kiai kayak, kalau hubul watan minal iman, mencintai bangsa negara kita adalah bagian daripada iman, mencintai tanah air adalah bagian daripada iman. Imannya siapa saja sebagai arroya, sebagai rakyat Indonesia, maka tidak boleh melakukan seperti itu. Tidak boleh. Itu ada dalam nas. Allah melarang itu. Allah pernah berfirman itu, nggak boleh kamu menghinakan sesembahan orang lain, keyakinan orang lain, sesajian orang lain, sesajennya orang lain, tidak boleh. Ketika engkau melakukan seperti itu, orang lain akan membalas balik seperti itu, seperti apa yang engkau lakukan. Maka sudah cukup ketika Abdul Somad itu ditolak dari Singapura, nggak dikasih panggung, ya wajar. Karena suka mencela, menghina agamanya orang lain. Sekarang saya tanya, aku juga nggak tahu Singapura itu mayoritas agamanya apa. Di Singapura itu mayoritas agamanya itu berimbang. Banyak Islam, Muslim, banyak Hindu, banyak Buddha, itu sedikit ya. Banyak juga intinya non Muslim itu banyak sekali. Banyak di sana. Pemerintah negaranya itu sangat kuat. Aturannya sangat kuat, ditaati oleh rakyatnya, rakyat Singapura. Yang jadi masalah kenapa Ustadz Abdul Somad tidak ceramah di Indonesia sendiri, contohnya di Bali yang mayoritas agamanya Hindu, coba. Itu sudah tanda-tandanya. Padahal orang Muslim juga banyak di Bali. Udah 31% ya. Buddha sendiri aja di Singapura itu 31%. Itu artinya bahwa dakwahnya Ustadz Abdul Somad ini kurang menyenangkan. Kurang menyenangkan. Loh, ini input, ini kritikan ini untuk Kiai Ustadz Abdul Somad atau Syekh Abdul Somad. Ini kritikan. Sesama Muslim kita harus mengingatkan. Saya sebagai santri nakal, saya sebagai orang Muslim juga mengingatkan. Supaya apa? Lain kali cangkemmu dijogo. Tutur kata dan perilaku. Nah, tadi kita sudah sama-sama ya melihat video ini dan mendengar apa yang dikatakan oleh seorang yang beragama Islam ini, yang setahu saya namanya Gus Arya ini, ya menurut saya luar biasa saja gitu ya. Jadi ini menjadi pelajaran buat kita semua, khususnya buat Pak Abdul Somad ya, dan juga ya buat saya juga, supaya saya tidak menghina agama orang lain. Mari kita doa. Tuhan Yesus, hadirat, urapan, dan kuasa-Mu bekerja supaya kami tidak menghina, menista agama orang lain. Kami hanya memberitakan apa yang kami yakini, sehingga orang lain boleh buka hati, terima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Terima kasih Tuhan, dalam Yesus yang kudus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin.